Kawan-kawan, ini sebelumnya kita mau presentasi, kita harus nulisin bahan-bahannya dulu nih. Tentang Oke, artikel kan ya? Ya, iya, betul. betul. Menurut kalian apa sih pengertiannya dari artikel itu? Sambil kutulis ya. Oh ya, Oke, boleh. Kalau dari yang aku baca sih ini dari KBBI ya. Artinya itu karya tulis lengkap. Misalnya kayak laporan berita atau esai di majalah sama surat kabar. Tuh, kalau menurut yang lain gimana? menurut Keja gimana Keja? Oh, kalau menurut aku tuh artikel biasanya tuh ada dua. Biasanya ada yang fakta atau enggak, ada juga yang artikel opini. Kalau misalnya artikel fakta, menurut aku tuh suatu karya tulis yang pernyataannya itu bisa dibuktikan. Tetapi kalau misalnya artikel opini tuh cuma berdasarkan perasaan seseorang, kita nggak bisa buktiin langsung. Selain itu juga sifatnya subjektif. Sedangkan kalau yang tadi artikel opini itu bersifat objektif. Kalau menurut Beth gimana? Kalau menurut aku, teks artikel itu kayak ya sebuah karya tulis yang berisi opini atau pendapat si penulis mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Dan itu isinya juga bertujuan untuk memberi informasi atau menghibur pembaca. Kalau menurut Helsa gimana? Kalau berdasarkan yang udah kalian jelasin sih, menurut aku artikel itu ya berupa suatu karangan yang isinya bisa jadi informasi yang membahas isu-isu hangat ataupun pendapat penulis mengenai isu tersebut. Kalau menurut Ele, Berarti dari yang kalian semua omongin, ini bisa disimpulin ya. Berarti artikel itu ternyata karangan yang berisi fakta ataupun opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak ataupun media sosial. Kalian tahu nggak sih artikel itu punya tujuan loh ternyata. Apa tuh? Yang udah aku baca ya di buku dan juga beberapa blog, artikel itu bertujuan untuk menyampaikan gagasan yang dilengkapi data dan juga fakta dan bisa disajikan dalam bentuk tulisan. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalau menurut Kleja, artikel tuh bertujuan buat apa sih? biasanya tuh kalau artikel kan bisa mengedukasi kan. Kalau misalnya kita baca artikel, bisa menambah informasi, bisa buat bahan pembelajaran juga. Terus juga ada juga yang bersifatnya menghibur gitu. Kalau menurut Abi gimana tujuannya? Kalau aku setuju sih ya, tergantung isi dari artikelnya itu. Kayak bisa menghibur atau enggak, bisa menambah wawasan. Wawasannya juga bisa tentang keagamaan atau tentang ilmu pengetahuan gitu. Itu sih kalau menurut aku. Kalau gimana nih, Helsa sama Beb nih, belum ngomong nih tentang apa sih tujuan dari artikel itu sendiri. Kalau menurut aku ya hampir sama sih. Bukan hampir sama, tapi ya nggak jauh beda lah. Jadinya ya artikel kayak bertujuan untuk memberi informasi, meyakinkan pembaca atau menghibur pembaca. Ya gitu. Oke, oke. Iya Kalau bener menurut banget ya, Beth. Kalau menurut aku sendiri, ya tergantung jenis artikelnya sih. Ada beberapa artikel yang mungkin informasinya ditujukan untuk para pelajar yang sifatnya mendidik. Tapi ada juga artikel-artikel yang ditujukan untuk halayak umum yang gunanya untuk meyakinkan para pembaca, memberi informasi, ataupun menghibur para pembacanya. oh gitu ya, berarti kita udah nemuin nih tujuan dari artikel itu sendiri. Terus habis itu kalian tahu nggak ciri-ciri dari artikel? Katanya tuh ada beberapa ciri-ciri artikel. Kamu bisa sebutin salah satunya nggak, Abigail? Ya, kalau misalnya ciri-cirinya tadi kayak yang udah diomongin Klezia, ada fakta sama opini ya.
Jadi artikel itu mengandung fakta atau opini yang disampaikan menggunakan sudut pandang yang objektif. Jadi nggak ada menyudutkan pihak-pihak tertentu. Terus juga dilengkapi sama data-data yang udah kredibel gitu sih. Kalau menurut Kezia gimana? Menurut aku, selain mengandung fakta atau opini, ciri-ciri artikel itu biasanya bersifat faktual atau enggak informatif, karena artikel itu mengungkapkan informasi yang biasanya kita tulis tuh berdasarkan hasil penelitian, yang fakta atau kebenarannya dapat kita ketahui atau bisa dipertanggungjawabkan. Kalau menurut Helsa, ciri-cirinya apa selain itu? Kalau menurut aku ya, artikel itu tuh biasanya dibuat secara ringkas, padat, dan jelas, sehingga pembacanya mudah memahami isi atau makna dari artikel tersebut. Kalau menurut Beth, ada ciri-ciri lain nggak? Ada sih satu lagi menurut aku tuh bahasa yang digunakan dalam artikel itu bersifat formal, sehingga isi artikel itu lebih padat dan berisi dan menjadi lebih mudah dipahami oleh pembaca. Tapi kalian kelupaan nih satu lagi ciri-ciri dari artikel tuh. Apa tuh? Jadi metode penulisan artikel itu dibuat secara sistematis atau juga runtut. Yang dari awal ada pendahuluan, ada isi, dan juga ada penutup. Nah, makanya dari situ kita bisa tahu nih, kalau kita mau baca artikel, kita harus tahu strukturnya dulu. Menurut kalian nih, gimana sih struktur artikel dulu? Itu kan ada 3 bagian tuh kan katanya. Cuma aku rada lupa gitu, katanya ada bagian pembuka, isi, sama penutup. Boleh dijelasin nggak, Beb? Jadi di bagian pembuka artikel itu berisi tentang orientasi atau tahap pengenalan mengenai permasalahan atau pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel itu. Dan kalau bagian isi, menurut Abi, apa? Kalau bagian isi itu kan setelah ini ya, setelah pembuka. Jadi dari pembuka itu udah dikasih tahu nih kita bahas apa. Nah, di isinya tuh dikasih rinciannya. Jadi tuh kayak isi, kayak intinya tuh, inti pokok dari artikel itu ada di isinya gitu. Atau kayak pokok permasalahannya tuh ada di situ. Terus yang terakhir kan ada bagian penutup nih. Gimana tuh bagian penutup, Helsa? Kalau menurut aku ya, bagian penutup tuh sebuah simpulan yang biasanya tuh berisi kalimat-kalimat kunci yang merangkum pembahasan secara ringkas, padat, dan jelas mengenai artikel tersebut. Nah, dari penjelasan Beth, Abi, kita bisa dapat kesimpulan nih tentang struktur artikel. Menurut Kezia gimana nih kesimpulan struktur artikel ini? Dari struktur artikel yang udah kita bahas atau kita diskusin barusan itu, kita juga bisa mendapatkan atau mempelajari kaidah kebahasaan dalam artikel. Nah, terus menurut Ele, apa sih kaidah kebahasaan dari artikel itu? Bisa nggak dijelasin? Apa sih? Yang pertama ini yang aku baru tahu aja sih. Menggunakan kata kerja mental, material, dan relasional. Kalau misalnya kata kerja mental itu kayaknya contoh khawatir, misalnya contoh kecil ya. Itu kayak kata-kata khawatir, sedih, marah, itu kata kerja mental. Kalau kata kerja material itu seperti hal yang kita lakukan, seperti menulis, membaca, masak, itu kata kerja material. Dan kata kerja relasional itu seperti merupakan adalah seperti itu. Kalau misalnya ada yang lainnya bisa disebutin sih. Kamu tahu nggak yang lainnya, Elsa? Kalau yang lainnya mungkin yang aku tahu aja ya, itu tuh ada kata keterangan. Jadi kata keterangan tuh biasanya digunakan untuk mengekspresikan sikap penulis agar dapat meyakinkan pembaca. Kalau Abi ada yang lain nggak, Bi? Nah, biasanya tuh di artikel penulisnya pakai kalimat aktif. Jadi kalimat aktif itu subjek yang
melakukan sesuatu. Jadi subjeknya ada di depan, kayak misalnya kamu sedang asyik membaca buku atau kita sedang berdiskusi, itu kalimat aktif. Kalau menurut Kezia, ada lagi nggak selain itu? Ada dong. Selain yang kalian sebutin tadi 3 itu, biasanya kaidah kebebasan artikel itu menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Contohnya itu ada kemudian, terus ada setelah itu, oleh karena itu, namun, dan lain-lain. Nah, selain dari yang keempat kita sebutin, menurut Beth ada lagi nggak sih kaidah kebahasaan dalam artikel? Kalau menurut aku sih yang terakhir itu ada yang menggunakan banyak kosakata dan istilah supaya tulisan artikel itu lebih menarik dan lebih berkualitas gitu. Ada pertanyaan nggak tentang artikel ini? Atau emang ada yang mau bertanya nggak ke teman-teman soal artikel ini? Kalau cara menulis artikel itu gimana sih cara menulisnya? Kalau menurut kalian? Siapkan kertas dan pulpen sih menurut aku. Yang lain punya langkah-langkah nggak? Iya, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang Tapi pasti bisa yang pertama, menggunakan aplikasi kosakata juga sih. iya sih, Iya. itu bebas aja sih ya kayaknya sih. Mau nulis, mau diketik. Cuma yang paling penting yang pertama tuh kita harus tahu nih mau nulis tentang apa. Kita harus tentuin topik atau tema yang kita mau bahas itu tentang apa. Nah, kalau saran dari aku sih sebenarnya kalau mau nulis artikel, tulis artikel tentang tema atau topik yang emang kita kuasai atau enggak yang kita emang udah benar-benar tahu. Karena kan tadi seperti yang udah kita omongin sebelumnya, kalau artikel itu harus bisa dipertanggungjawabkan isinya kayak gimana. Nah, setelah nentuin topik atau tema, kita harus ngapain nih, Bet? Aku kurang tahu, makanya tadi aku nanya. Jadi, menurut Helsa, lanjutannya apa setelah kita membuat tema? Kalau menurut aku ya, pastinya setelah kita mengetahui tema apa yang akan kita bahas dalam artikel ini, kita harus tentuin judul. Jadi kita harus buat judul semenarik mungkin, karena judul itu kan salah satu hal yang paling pertama dibaca oleh pembaca kan. Nah, kita tuh bisa memilih judul yang bersifat formal, humor, atau judul menarik yang dapat mengundang rasa penasaran para pembaca. Habis judul tuh kita harus ngapain lagi ya, Ele? Yang dari aku tahu sih, kita tuh harus merumusin ide atau gagasan sih ya. Kan banyak nih cara buat dapetin ide-ide artikel. Misalnya dari pengalaman pribadi, Leja mau nulis artikel pendidikan, tapi tentang pendidikannya di masa lampau, contohnya masa SMP atau SD. Terus habis itu ada juga yang bidang atau keahlian yang kamu kuasai. Contohnya kayak misalnya Abigail bisa bahasa Inggris, terus dia pengen melakukan sebuah penelitian dengan orang asing berbicara itu bisa, terus bisa dari kegiatan sehari-hari juga, sama juga pokoknya ide-ide itu dituangin aja di dalam bentuk tulisan ataupun artikel. Kalau menurut Reja habis itu apa tuh langkah-langkahnya? Setelah dari ketiga langkah itu, biasanya kita tuh harus menentukan tujuan penulisan. Karena manfaatnya adalah agar pembaca itu bisa mengidentifikasi alasan dan tujuan apa yang tujuan dan alasan apa karena kita menuliskan artikel tersebut. Gitu. Wah, Kleja, sepertinya rumahmu saat-saatlah ada pembangunan ya. Aduh, suara bornya. Oh gitu ya? Selanjutnya apa ya? Aku Jenis belum tahu. artikel nggak sih? Tadi kayaknya Oh belum iya, selesai deh yang cara ini tadi iya deh. Kita kan udah tahu nih tujuannya. Kayak setelah itu tuh ada nggak sih step selanjutnya? Kalau menurut aku tuh kita udah bisa mulai nulis artikelnya. Karena kan kita udah tahu nih tujuannya mau apa, nulis artikelnya. Jadi dari tujuan itu kita bisa kayak ngatur nih bahasanya kira-kira kayak gimana. Mau yang menghibur atau yang
edukatif, kayak gitu. Jadi awalnya, step pertamanya sebelum kita nulis, kita harus tulis poin-poin penting apa yang mau kita sampaikan di artikel itu. Baru nanti kita bisa kembangkan menjadi tulisan artikel yang menarik. Nah, setelah itu gimana tuh? Masih ada nggak Nah, step menurut aku selanjutnya? sih setelah itu ya, habis kan kita udah nentuin poin-poinnya, kita tinggal tulis deh. Kita harus susun dan kembangin dari kerangka artikel atau struktur artikel yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Tadi habis dikembangin poin-poinnya, terus habis itu langsung dituangin dengan tulisan yang menarik, habis itu juga tentunya sopan dan mengedukasi. Lalu setelah itu, apa lagi tuh, Elsa tuh? Kayaknya tahu deh Elsa tuh buka-bukanya. Tentang apa? Masih ada nggak Elsa. langkah selanjutnya untuk menulis Aduh, artikel ini? Tentu aja kita harus membaca ulang artikel sih dan melakukan revisi-revisi. Siapa tahu ada kata-kata yang keliru dalam suatu artikel tersebut. Jadi kita baca ulang, terus ketika kita menemukan nih kata-kata yang keliru atau kesalahan-kesalahan kecil, kita bisa mengoreksinya menjadi penulisan kata yang lebih baik ataupun tanda baca yang lebih cocok untuk kalimat tersebut. Itu sih menurut pemahaman aku. kawan-kawan tadi kita kayaknya kelewat nggak sih tentang jenis-jenis artikel tuh? Oh Iya iya, deh. Katanya tuh ada artikel praktis, ringan, sama opini, sama ada artikel analisis ahli atau artikel ilmiah. Tolong dong dijelasin, kayaknya aku kurang paham deh di situ. Bedzap. Kalau aku jelasin yang artikel ringan aja ya. Artikel ringan atau bisa dibilang artikel singkat juga. Dan sesuai namanya, artikel ringan ini artikel yang membahas masalah yang ringan dan tidak membutuhkan pemahaman secara mendalam gitu. Dan kalau artikel opini apa, Le? Kleja, kamu bertanya pada Kleja atau pada siapa? Le. Aduh. Cuma saya sudah men-searching beberapa sih ya artikel opini ya tadi yang kamu tanyakan. Artikel opini itu berisi tentang opini ataupun pendapat yang ditulis oleh si penulis tentang suatu masalah. Dalam artikel opini itu harus ada data-data pendukung yang kuat kayak karena biar bisa pembaca tuh bisa yakin dengan opini-opini yang disampaikan oleh penulis. Karena pada dasarnya kan banyak jenis artikel yang berisi opini juga, tapi topik sama pembahasannya tuh nggak mendalam gitu. Kalau menurut Abigail ini apa nih? Artikel praktis atau nggak Abigail? Oh, artikel praktis. Kalau artikel praktis itu berisi tentang cara melakukan sesuatu atau petunjuk dalam melakukan sesuatu. Nah, makanya dia ditulisnya tuh polanya kronologis. Jadi, pesan-pesan yang disampaikan ini berdasarkan urutan waktu atau tahapan-tahapan pekerjaannya. Kayak misalnya, petunjuk menggunakan tabung gas atau petunjuk mematikan laptop. Nah, gitu. Terus ada lagi nih, artikel analisis ahli. Itu kira-kira apa ya, Klezia? Oke, kalau misalnya artikel analisis ahli atau artikel ilmiah ini biasanya tuh isinya lebih berat. Nah, daripada artikel-artikel lainnya. Selain itu, artikel ini isinya tuh ada laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian. Dan selain itu juga menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Contoh artikel ini tuh ada skripsi, tesis, selain itu juga disertasi yang biasanya memuat di jurnal-jurnal umum. Menarik sekali ya artikel-artikel itu. Aku jadi paham deh kalau artikel itu punya beberapa jenis. Terima kasih teman-teman udah ngejelasin. Aku jadi menambah wawasan nih. Elsa jadi kayak pengen nulis artikel gitu nggak sih? Iya bener. Kayak pengen jadi artikel gitu nggak sih? Pengen nulis Pengen artikel. jadi artikel. Oh iya, Iya, nulis jadi artikel. pengen ngomongin gitu. Waduh, wah, semangat sekali ya Seru teman banget kita. ya Iya, Berarti obrolan dari kita. Sangat dari apa yang bermanfaat.
kita bahas pada hari ini itu kita sudah mengetahui tuh pengertian, ciri-ciri, struktur, kayak juga jenis-jenis artikelnya. Nah, sekian dari kita kali ya. Udah dulu kali ya. Udah ntar laptopnya udah meledak kali ya. cukup banget sih Iya. brainstorming kita kali ini ya. Iya. Iya, makasih Yaudah banget deh, ya sampai situ teman-teman. aja. Iya. Thank Kita you tinggal ya semua. rangkai nih presentasinya. Thank you Iya. ya semuanya. Terima kasih Iya. semuanya. Thank you. Sehat selalu. Dadah. Dadah.